Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita lanjut di hari Selasa ini pelajaran dari tafsir surah Al-Baqarah. Kita akan bahas ayat 119. Arti Allah ini sauro kudu ina naon. Inna sungguhnya arsalnaka kami telah mengutusmu, maksudnya Muhammad, bi dengan terus ke hendak Al-Baqarah 119 halaman 18 118 enak. Terus diulang deh. Inna sesungguhnya arsalnaka kami telah mengutusmu wahai Muhammad. Ya, Muhammad kan maksudnya kan eta. Kan Allah teh kepada Muhammad tuh. Difirmankan diwahyukan kepada Muhammad. Bil haqi dengan kebenaran. Bi dengan al-haq dengan kebenaran. Basiron sebagai pembawa berita gembira. Wa dan naziron memberi peringatan. Wa dan la tidaklah terus lalu akan diminta pertanggungjawaban tentang mengenai ashab penghuni al jahim neraka jahim. Jahanam teh neraka teratasnya. Jahanam neraka amat terbawah. Jahanam paling rendahnya. Ya paling rendah. Neraka. Surga lebih tinggi, neraka ke bawah gitu. Surga ke atas itu lebih tingginya. Paling rendah mana neraka Paling rendah. Neraka kan? Iya, jahanam paling rendah. Paling iyalah. Paling tinggi, paling berat ya maksudnya. Ya, paling beratnya jahanam. Paling ringan. Nah gitu ya kita di kepada yang kebenaran, kabar gembira, mana diro peringatan, wa dan la tidak, gitu ya. Kayak mau belajar tasib naon teh kayak mestinya. Tafsir apa deh? Terjemahnya, sesungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Nah, ayat ini meliputi bagaimana apa-apa yang dibawa oleh Nabi gitu ya. Apa-apa yang benar-benar wahyunya gitu. Bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi yang merupakan itu adalah wahyu, itu adalah kebenaran. Jadi yang dibawa Muhammad itu adalah kebenaran. Pertama, bisa berkaitan dengan kerasulannya.
Dan yang kedua, pada kehidupan, petunjuk dan bimbingan. Jadi Al-Quran dan juga As-Sunnah, teladan beliau itu adalah bimbingan buat kita. Perkara pertama dan kedua masuk dalam firman Allah. Sedangkan yang ketiga dengan kebenaran, yaitu bil haqqi, yaitu kebenaran itu tentang kerasulannya, bahwasanya telah diketahui bagaimana kondisi penduduk bumi sebelum diutusnya beliau, yaitu beliau diutus ketika saat itu jahiliyah, menyembah berhala, ya, menyembah api, dan juga adanya salib, merubah-rubah agama, serta kehormatan mereka digadaikan, riba dan sebagainya. Jadi itu kondisi jahiliyah terdahulu. Di saat itulah Nabi Muhammad diutus. Sungguh telah diketahui bahwasanya Allah tidaklah menciptakan makhluk-makhluknya dengan sia-sia, dan Dia tidak membiarkan mereka berjalan sendiri, karena Allah itu maha bijaksana, lagi maha mengetahui, maha mampu, lagi maha pengasih. Maka diantara hikmah dan kasih sayangnya terhadap hamba-hambanya adalah bahwa Dia mengutus kepada mereka Rasul. Jadi seorang hamba itu diutus kepadanya Rasul, diutus Rasul kepada hamba-hambanya, maka itu adalah kasih sayang Allah itu. Rasul yang mulia yang mengajak kepada mereka pada tauhid, yaitu pada penyembahan hanya kepada Zat yang Maha Kasih, yang tiada sekutu baginya, karena hanya sebatas kerasulannya. Seorang yang berakal akan mengetahui kebenarannya. Maka orang yang menggunakan akal, dia menerima kerasulan Nabi Muhammad. Itulah kalau di ayat-ayat Al-Quran disebutkan afala yaqilun. Bagaimana menjelaskan orang yang berakal itu pasti yang menerima, ya. Itulah yang menyadari ciptaan Allah gitu. Kalau dia tidak benar-benar menggunakan akalnya, maka dia tidak bisa menerima ajaran dengan tepat. Dia mengada-ada atau dia merekayasa, memanipulasi gitu kan, seakan-akan ini sunnah padahal tidak gitu kan. Nah itu, sehingga melakukan hal-hal yang baru, perkara-perkara yang baru. Maka orang yang menggunakan akalnya, benar-benar dia itu, dia dikatakan sami'na wa ata'na ya gitu. Dia mendengar, dia taat, dan juga dia mengikuti yang diserukan kepadanya. Dan di antara kenikmatan yang besar adalah diutusnya Nabi, diutusnya para Rasul. Dan Rasulullah adalah yang paling mulia. Kemudian bil haqqi yang kedua,
adalah barang siapa yang tidak mengenal Nabi. Nah, ini secara jelas ya, secara sejarahnya, maka dia tidak akan mungkin bisa meneladani Nabi itu. Dia mengaku sunnahnya, dia mengaku Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, tapi dia tidak mengenal Nabi gitu, tidak kenal siapa Nabi gitu. Maka tidak mungkin dia mengikuti sunnahnya, cuman klaim saja, klaim oh ini sunnah gitu, padahal tidak demikian gitu. Kemudian juga barang siapa yang mengenal Nabi secara baik dan sempurna, dan dia mengetahui sejarah hidupnya. Jadi kita harus tahu sejarah hidup gitu. Bukan hanya perlakuannya, bukan hanya fikihnya, tapi sejarah hidup gitu. Karena itu tentunya di dalam tafsir itu tidak hanya kita belajar fikih ya Pak, tidak hanya fikih, tapi bagaimana sejarah hidup Nabi. Nanti ada bagaimana kelanjutan dari kisah Bani Israel, disebutkan lagi di Al-Quran. Kemudian juga nanti ada kisah para nabi yang lain, supaya kita terasa ibrohnya gitu. Tidak hanya dari segi bahasa, tidak hanya dari segi pemahaman, tapi terasa ibrohnya bagaimana kita mengamalkannya. Nah itu. Dan juga kita mengenal kehidupan Nabi, bagaimana Nabi makan, minum, tidurnya kita kenal. Bagaimana Nabi senantiasa bercengkrama dengan keluarganya, bagaimana Nabi bercengkrama dengan para sahabat, kita kenal. Nah, itu kuncinya. Dan juga termasuk sebelum diutusnya beliau ya, bagaimana kehidupan jahiliyah ya. Bahkan berhala gitu Pak, hampir mau dihancurkan gitu ya, hampir hancur gitu ya, tapi dengan izin Allah adanya burung ababil yang melindungi gitu ya. Dengan izin Allah tidak jadi berhala tidak jadi Ka'bah gitu ya, tidak jadi Ka'bah atau kiblat dihancurkan gitu ya gitu. Malah berhala-berhalanya yang dihancurkan gitu. Nah, inilah bagaimana kita kenal. Dan juga berpedoman dengan sifat-sifat yang mulia. Kemudian setelah itu bertambah mulia dan luhur akhlak dan sifat-sifatnya yang agung dan indah bagi orang-orang yang memandangnya. Maka barang siapa yang mengetahuinya dan menapaki saat-saat seperti itu atau kondisi-kondisinya, niscaya dia akan mengetahui bahwasanya semua itu tidaklah mungkin kecuali merupakan akhlak-akhlak para nabi yang sempurna. Jadi ini kita kenal gitu ya, seolah-olah kita itu sedang hidup saat itu gitu ya, karena kita tahu bagaimana kisah Nabi Muhammad. Seperti dulu kita mengkaji kisah Nabi Adam ya Pak, Nabi Adam. Kemudian juga kita kenal bagaimana keadaan Adam di surga, keadaan Adam bersama Hawa gitu ya. Kemudian bagaimana Adam diturunkan ke bumi, kita kenal. Terus bagaimana kehidupan Adam dengan putrinya, kita kenal. Nah itu diantaranya. Terus kisah Nabi Nuh ya Pak, lanjutannya. Nah itu juga kita kenal bagaimana kondisi saat itu. Kemudian juga dilanjut Nabi Hud, Solih,
sampai Ibrahim ya, terakhir kita sampai situ itu kita kenal. Tentunya dia akan berpikir akhlak-akhlak yang sempurna dari para nabi, dan kita tentu akan lebih mudah untuk mengamalkannya, karena Allah telah menjadikan sifat-sifat sebagai tanda terbesar untuk mengetahui pemiliknya. Dan dari sisi kebenaran serta bagaimana kebohongan orang-orang yang mengingkarinya, bagaimana kebenaran para rasul, dan kebohongan orang-orang yang mengingkari apa yang dibawanya gitu. Jadi kita kenal bagaimana akhlak Nabi ya, sifat Nabi dengan mengenal kisahnya. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa syariat yang agung dan Al-Quran yang mulia, yang semuanya pasti mengandung kabar-kabar yang sahih, perintah-perintah kepada hal yang baik, larangan-larangan dari hal-hal yang buruk, dan mukjizat-mukjizat yang besar. Maka seluruh tanda-tanda itu termasuk ke dalam 3 perkara tersebut. Nah, kemudian dikenalkan fungsi daripada apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu basiron. Apa itu? Bawa berita gembira. Dan naziron, yaitu peringatan. Bisa kabar gembira, peringatan. Ya. Yaitu kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang taat. Dengan tentunya ia mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yaitu kabar gembira buat orang-orang yang taat. Dan pemberi peringatan buat siapa? Yaitu orang yang bermaksiat, orang yang kufur. Maka akan diberikan kesengsaraan dan kehancuran dunia dan akhirat. Nah, makanya di sini dilanjut ya. Wala tus'alu, dan sesungguhnya kau tidak akan ditanya, ditanya ya, an ashabil jahim, tentang penghuni neraka. Maksudnya kamu tidaklah bertanggung jawab terhadap mereka. Jadi terhadap penghuni neraka tidaklah bertanggung jawab. Mereka mau mengikuti hidayah mau tidak, nah itu terserah mereka gitu kan. Mereka sudah diberikan bagaimana petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah mereka mendapatkan hidayah yang berupa taufik atau tidak, yaitu bukan urusan kita. Tentang mereka yang berbuat dosa, yang berbuat kufur, karena kewajiban kita apa? Hanya menyampaikan ya. Itu balagul mubin gitu. Balagul mubin, kita kewajibannya hanya menyampaikan saja. Menyampaikan dengan apa? Mubin, dengan jelas. Dan hanya Allah yang akan membalas mereka gitu. Hanya Allah yang akan membalas perbuatan mereka. Maka pada ayat ini juga Allah menyatakan kebenaran kerasulan dan kebenaran apa yang beliau bawa berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kebenaran beliau banyak didukung ya oleh dalil yang nakli ya, atau sam'i, seperti pada ayat ini ya. Nakli itu kan tertera di ayat-ayat ya, atau akli secara akal. Jadi secara akal juga ini masuk akal apa yang dibawa oleh beliau ya.
Maka bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah kewajiban seorang mukmin adalah mengajak orang lain ya, kepada Allah, bukan untuk bagi-bagi hidayah, tapi dia itu ajak aja kepada Allah. Tuh. Bukan untuk orang itu mendapatkan hidayah. Yang kedua, karena hidayah itu ya milik Allah, gitu. Bukan milik kita yang mengajak, tapi hidayah itu adalah milik Allah. Yang ketiga, bagaimana mengajak orang lain itu tentunya masih dalam batas kemampuan manusia. Tentunya yang merupakan kemampuan seorang hamba sesuai kemampuannya bagaimana mengajak orang lain. Gitu. Seseorang bisa mengajak ke pengajian, nah itu juga adalah mengajak pada kebenaran. Seseorang bisa mengajak pada sunnah, bisa mengajak pada salat wajib, nah itu juga mengajak pada kebenaran. Apalagi tentunya ketika orang itu mengajak bersama-sama pada jalan yang benar, gitu. Kalau orang hanya mengajak pada sholat, pengajian, atau mengajak pada zakat itu kan bisa aja gitu kan. Tapi kalau bersama-sama pada jalan yang benar, nah itu yang berat. Berjami'iyah itu berat, Pak. Berjami'iyah itu berat. Karena kan bagaimana perjuangan untuk terus di jalan yang benar itu tentu benar-benar membutuhkan perhitungan yang matang. Bagaimana orang bisa mengikuti arahan kita, kemudian juga dia bersama-sama di dalam jami'iyah, itu kan berat. Nah ini tentunya bisa disadari bahwa ayat ini juga memotivasi kita agar bersama-sama ya, tidak sendiri-sendiri gitu. Tidak sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri pasti ya murung diri gitu. Pasti dia tidak akan sanggup ya. Makhluk sosial gitu kan, manusia itu makhluk sosial, jadi perlu yang namanya jami'iyah gitu. Iya, perlu bantuan orang lain. Nah itu ayat 119. Kemudian ayat 120 ini agak panjang ya, kita paling coba perkata dulu ya, nanti tafsirnya bisa menyusul ya. Walan tardo angkal yahudu alan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Wa dan lan itu tidak akan selama-lamanya, lan itunya gitu. Tardo tidak akan ridho, tidak akan rela, tidak akan suka. Al Yahudi ya. Walan nasoro dan nasoro, hatta sehingga tetap ya engkau mengikuti millatahum. Millah itu bukan hanya agamanya, tapi segala perbuatan mereka, budaya mereka ya. Terus bertasyabuh kepada mereka. Jadi millatahum itu lebih-lebih daripada agama. Seseorang pakai pernak-pernik Yahudi, Nasrani bisa jadi, atau bisa jadi juga dia beribadah seperti Yahudi dan Nasrani gitu ya. Gitu. Nah itu milah itu. Jadi tidak hanya agama, milah itu. Qul. Katakanlah, inna sungguhnya hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah, wal huda, itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Jadi wal huda itu maksudnya petunjuk yang sebenar-benarnya ya. Petunjuk yang benar-benar menunjukkan gitu. Walal ini taba'ata ahwa'ahum, dan lain
jika engkau ittaba'ta mengikuti hawa nafsu, ahum atau keinginan ya, boleh keinginan mereka, ba'dal ladzi setelah yang ja'aka sampai kepadamu ya, atau datang boleh, itu datang boleh ya, minal ilm berupa ilmu atau dari ilmu boleh, tapi lebih enaknya berupa ilmu ya. Malaka tidak akan ada bagimu ya, minallahi dari Allah, dari ya, waliyin pelindung, wali ya, pelindung, wali itu. Wala dan tidak ada nasir, penolong. Nah, terjemahnya saja dulu ya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti milah mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu itu datang atau setelah kebenaran itu datang sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Nah, itu dari terjemah ayat 120. Nanti kita akan menyusul di kesempatan berikutnya tentang tafsirnya. Walafu minkum barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.